Ya, jadi PDB atau GDP. Nah, konsep PDB itu bisa dilihat dengan 3 pendekatan sebetulnya. Yang pertama adalah pengeluaran, jadi dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran. Kemudian dengan menjumlahkan produksi, dan tentu saja dengan menjumlahkan pendapatan. Sehingga muncullah nanti hasil penjumlahan totalnya yang kita kenal sebagai produk domestik bruto atau gross domestic product. Itu konsep dari PDB. Setelah PDB-nya dapat, kemudian orang berangkat lagi sekarang kepada masalah berapa banyak yang mendapatkan akses untuk menikmati PDB itu. Apakah sama setiap orang? Nah, ini pasti berbeda. Ya. Jadi setiap orang itu punya share yang berbeda satu sama lain. Untuk melihat per orang ternyata kan sulit, sehingga dibentuklah misalnya kelompok atau persentase. Ya. Jadi misalnya dibagi 3 kelompok atau dibagi 5 kelompok. Ada kelompok paling bawah, kemudian ada kelompok yang di atasnya, 20% di atasnya, dan seterusnya. Sampai nanti kalau secara total ya berarti 100%. Nah, itu kita mau lihat kelompok pertama itu berarti yang pendapatannya relatif rendah atau paling rendah. Kemudian kelompok 20% di atasnya adalah yang pendapatannya lebih tinggi, ya, tapi masih di bawah 60% yang lain. Nah, ini kita sebut sebagai upaya untuk melihat kesejahteraan. Nah, jadi jadi ukuran PDB itu masih kasar. Jadi belum menunjukkan pemerataan. Padahal yang diinginkan sebetulnya selain tumbuh juga merata. Nah, konsep inilah yang sekarang ingin dilihat dalam chapter ini dengan judul distribusi pendapatan dan program kesejahteraan. Ya, jadi dengan kata lain, satu negara itu sadar sekarang bahwa pendapatan melalui PDB tadi itu belum menunjukkan secara pasti tingkat kesejahteraan penduduk. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, maka dicari distribusi pendapatan dan tingkat kesejahteraan. Nah, itu konsepnya seperti itu. Kemudian bagian yang saya katakan menikmati, jadi kalau saya katakan PDB itu seperti sebuah kue. Kalau kita umpamakan sebagai sebuah kue, pie itu bentuknya bundar. Jadi kalau kita bikin ternyata ya ada satu negara yang 80% lebih, ya, berarti sekitar 80%-an lebih, misalnya kue itu ternyata dinikmati oleh tidak lebih dari 20% total penduduk. Berarti sisanya berapa? Sisa kue berarti 20% kan, katakanlah ya. Jadi sisa kuenya itu berarti kurang dari 20%. Nah, sisa kue yang 20% itu dinikmati oleh berapa persen jumlah penduduk? Ya, berarti 80% lebih. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa kue pembangunan melalui PDB
kalau kita ukur tingkat kesejahteraan masyarakat, itu berarti menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat itu tidak merata. Nah, ini menjadi sebuah problem. Tapi sekali lagi ya, kita tidak bisa membuatnya jadi rata sebelum kuenya dibuat. Jadi kalau mau buat kue ya buat dulu. Kalau setelah itu baru kita bikin program untuk bagaimana pemerataan dari pendapatan yang kita sebut dengan distribusi pendapatan. Nah, itu kira-kira highlight-nya untuk kita bicarakan chapter ini. Nah, kita akan mulai nanti dari kemiskinan absolut, kemudian kemiskinan relatif, kemudian mean tested welfare, ya, itu menjelaskan tentang apa ya, bagaimana strategi ya yang dibuat oleh pemerintah. Kalau di dalam konteks chapter ini berarti buku Gruber ini menggambarkan kondisi Amerika Serikat. Ya. Nah, bentuknya kalau di Amerika Serikat bentuknya bisa uang, cash, tapi juga bisa dalam bentuk barang. Jadi yang cash welfare dilawankan dengan in-kind welfare. Jadi ada yang bentuknya cash, ada yang bentuk uang. Kemudian nanti kita masuk lagi ke pembahasan tentang moral hazard. Nanti akan ada yang kita sebut apakah kalau mereka yang pendapatannya kecil berarti miskin, katakan gitu ya. Kita menggunakan kata miskin ya. Jadi tidak perlu dikasih misalnya masyarakat yang tidak sejahtera gitu. Ya kalau kita bicara di masyarakat kita menggunakan pilihan kata prasejahtera ya. Tapi dalam konteks akademisi kita menyebutnya miskin. Jadi penduduk miskin kalau dibantu kira-kira makin rajin atau tidak? Makin malas, Pak. Iya, kalau tidak ya kalau misalnya tidak, Pak, jadi makin tidak semangat bekerja misalnya. Berarti kita mengatakan itu ada moral hazard. Dan secara teori umumnya akan tercipta moral hazard. Nah, mau diukur. Sekarang kalau moral hazard, pemerintah berarti nggak berhenti harusnya. Ya, artinya itu problem yang harus diselesaikan. Misalnya dengan menggunakan ordeal mechanism. Bagaimana caranya nanti kita akan pikirkan sama-sama. Ya, ada hal yang barangkali tidak diungkapkan di dalam buku teks, tapi ternyata bisa kita sampaikan cara-caranya supaya tidak terjadi moral hazard. Dan bagian akhir nanti kita akan mencoba untuk mengukur program distribusi ini. Nah, ini kira-kira semua hal yang ada dalam buku ya, buku teks, tapi tidak seluruhnya ya. Tidak bisa kita sampaikan seluruhnya. Oke, kita coba lihat dulu di PPT-nya. Sudah terlihat di layar ya? Sudah Pak, sudah terlihat. Ya, ini pendahuluannya ini ada program di Amerika Serikat. Nah, kemudian di Amerika Serikat juga akan terjadi perubahan, ya. Apa namanya tentang kesejahteraan ini. Ya. Oke, kemudian ada yang bentuknya grant, ada yang lump sum. Ya.
Yang lamsam itu yang dikasih saja tuh uangnya gitu. Kemudian tidak misalnya dikasih uangnya secara cash tapi tidak diarahkan untuk membeli apa gitu. Jadi terserah, silakan saja habiskan. Nah, kalau di bidang pendidikan kan kita misalnya mengenal bantuan kalau di Indonesia ya, namanya dana BOS misalnya. Dana BOS itu kan tidak boleh dibelanjakan selain yang sudah diatur kan. Jadi diberikan uang cash tapi dikasih arahan untuk belanja terhadap barang-barang tertentu. Di Indonesia seperti itu. Nah, kita lihat dulu di gambar 1, ini tentang apa ini? Ya, jumlah penduduk ya, dalam juta, ya, tentang kesejahteraan, kira-kira gitu. Ya. Kalau kita lihat berarti ini apa nih, terjadi apa? Fluktuasi ya. Jadi kalau kita ukur kesejahteraan melalui garis ini misalnya, berarti kan semakin tinggi semakin banyak, ya benar ya. Jadi vertikal itu kan jumlah person kan. Jadi kalau di Amerika Serikat dari tahun 60-an ya trennya meningkat. Ya. Tapi ada di tahun 90-an, berarti ada variabel pengganggu. Ya. 90-an itu ada krisis gitu. Ada krisis dunia gitu, resesi dunia, ya, menyebabkan kesejahteraan berkurang. Jadi kalau perekonomian Amerika Serikat itu perekonomian besar, ya. Gejolak yang ada di perekonomian besar bisa mempengaruhi perekonomian negara-negara kecil. Indonesia negara kecil dari sisi ekonomi. Kalau dari sisi penduduk banyak, ya, negara besar. Jadi konteksnya negara kecil itu adalah dalam membicarakan tentang size ekonominya. Nah, dari size ekonomi Indonesia negara kecil karena kalau kita bandingkan PDB-nya yang kalah, ya, jauh dibanding yang lain. PDB per kapita ya. Kalau dari sisi PDB jumlah total barangkali besar karena kan orangnya banyak. Kita menjadi negara G20 kan? Ada yang tahu nggak negara G20 itu negara anggota apa sih? Prio tahu nggak G20? G20 itu negara apa sih? Ada yang tahu tuh G20? Kita kan menjadi tuan rumah. Apa, Erik tahu? Mungkin seperti forum kerjasama dalam bidang ekonomi, Pak, untuk negara-negara berkembang. Ya, negara apa sih yang G20 itu? Kategori G20 itu negara apa ya? Rusia dimasukkan ke situ kok, G20. Mungkin negara-negara yang termasuk kelompok perekonomian terbesar di dunia, Pak. Ya, jadi ukuran GDP ya. Nah, PDB besar. Negara-negara yang PDB-nya besar. PDB-nya besar bisa karena negara rakyatnya banyak. Indonesia kan nomor 4. Jadi kalau ditotalkan ya jadi banyak. Tapi kalau dirata-ratakan namanya GDP per kapita kan, jadi kecil. Barangkali nanti kita kalah melawan Singapura misalnya. GDP-nya. Tapi karena G20 itu negara dengan PDB terbesar, ya Indonesia masuk situ, Rusia masuk. Jadi itu namanya negara. Tapi kalau ukuran kesejahteraan pakai per kapita nanti. Ya. Nah ini bisa diukur tentang ini pesannya adalah adanya ini ya,
gejolak ya. Kemudian ada upaya pemerintah untuk melakukan program distribusi pendapatan, sehingga diharapkan kesejahteraan juga makin meningkat. Jadi ini campur tangan pemerintah Amerika. Itu kita belum masuk ke ininya ya. Ini baru pendahuluannya. Oke. Kemudian di Amerika ya, kita ambil contoh sih dalam buku teks. Itu ada negara bagian, ada negara federalnya kan. Jadi negara mereka negara federal, berarti ada negara induknya, ada negara bagiannya. Oke, kita lewatkan yang bagian Amerikanya karena nanti kurang relevan dengan kita. Nah, nanti kita akan melihat ini ya. Pemerintah Amerika itu membuat kebijakan-kebijakan lah ya, tentang pendapatannya dalam kerangka welfare. Jadi dalam rangka welfare state, negara yang menginginkan masyarakatnya sejahtera. Indonesia kan juga punya program itu kan. Bisa Anda sebutkan nggak negara Indonesia punya program yang tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan melalui distribusi pendapatan. Ini kan contoh Amerika. Mereka punya programnya tuh, ya, yang ada di dalam buku teks. Nah, kita kan juga bicarakan Indonesia kan seharusnya. Dalam konteks Indonesia juga welfare state. Gitu. Ada bisa yang kasih contoh? BLT Pak, BLT. Bukti bahwa BLT mungkin apa? Pak. Ya, BLT bisa BLT. Kemudian apalagi yang sekarang lagi di prakerja ya Pak? Ya? Prakerja. Prakerja. Ya subsidi, ya boleh itu Bu. Ada lagi? KIP Pak. Ya, boleh juga itu bagian apa ya? Pendidikan ya. Bantuan-bantuan. Yang lebih lagi kan dana desa. Ya, dana desa itu kan transfer pemerintah pusat. Ya. Jadi transfer pemerintah pusat kepada daerah, bahkan kepada desa. Ya. Sehingga mendapatkan bantuan uang gitu. Tentu dengan melakukan pembangunan di pedesaan sesuai dengan petunjuk yang sudah dibuat. Nah, jadi Indonesia ada contoh-contoh itu. Misalnya kalau di Eropa, saya ambil contoh biar cepat, misalnya bantuan untuk apa ya, jobless, orang yang tidak unemployment. Indonesia belum ada. Indonesia belum ada kan? Jadi Indonesia belum ada tuh bantuan tunai begitu. Ya. Misalnya apa lagi? Kupon makanan. Ya. Indonesia punya nggak kupon makanan? Belum ada ya. Kita belum lihat ada orang mengantri makanan kan. Ya. Kalau di tujuan bernegara ada nggak di Indonesia? Ada kan? Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Ya, jadi ada di situ. Lalu pasal 34 juga fakir, miskin, dan anak terlantar dia apa? Pasal 34 bunyinya fakir, miskin, dan anak terlantar diapain? Dipelihara oleh negara. Jadi itu amanat undang-undang dasar. Jadi Indonesia pasti punya itu.
Ya, nggak mungkin tidak punya. Nah ini oke, ini baru pendahuluan. Ya, kemudian itu kita sebut dengan redistributing income. Ya. Maksudnya redistribusi pendapatan. Ya. Kemudian nanti mereview tentang pengaruh dari program yang ada di Amerika Serikat. Ya. PR WORA. Nah, itu program di Amerika Serikat. Tentu kita tidak terlalu masuk ke dalam tentang praktek yang ada di Amerika. Ya. Kita ingin sandingkan dengan teorinya dulu. Oke, yang pertama tentang inequality, income. Jadi relatif income inequality. Nah, jadi ini menunjukkan penduduk miskin secara relatif. Relatif berarti kan dibandingkan. Ya. Jadi kalau kita sandingkan kelompok-kelompok pendapatan berarti kan kelompok pendapatan nomor 3 itu relatif lebih miskin dibanding misalnya kelompok 2 dan 1. Ya. Secara relatif. Gitu. Jadi konsep absolut dengan relatif ini saya kira mudah kita dapatkan. Ya. Kalau ini kan membandingkan, lihat gambar ini. Ini kan ada apa nih membacanya nih? Ya, ada berapa tingkat? 5 ya, 5. Dari mulai yang paling kecil, kemudian kedua, ketiga, keempat, dan paling tinggi. Ya, ini ada tahun-tahunnya. Nah, kalau kita lihat ada nggak perubahannya? Apa ini perubahannya? Di tingkat lowest itu yang paling kecil, lihat tahunnya ya. 95 2000 berapa? Naik atau turun? Turun, Pak. Turun. Pak. Iya, turun. Turun itu artinya apa sih? Turun itu makin baik, makin sebaliknya. Makin buruk, Pak. Makin buruk ya, makin buruk. Sedangkan kelompok yang paling tinggi yang Makin baik. makin naik dari 48 ke 49. Artinya apa itu? Bahasa sederhananya apa? Ada kesenjangan, Pak. Iya, ada kesenjangan. Nomor 1, nomor 2 apa lagi? Yang kaya makin kaya, Pak. Betul. Nah, betul. Jadi apa tadi? Diulang lagi. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, Pak. Betul. Itu dia. Jadi yang kaya makin kaya. Yang miskin makin miskin. Karena yang miskin nggak dapat akses kan? Atau sulit mendapatkan akses. Sedangkan orang yang lebih kaya pasti lebih mudah. Nah ini kalau dibiarkan kan berarti dampak negatif paling ekstrem apa? Yang paling berbahaya? Kalau yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Apa yang terjadi? Kesenjangan, Pak. Ya kan ada kesenjangan. Berarti akibatnya apa kalau kesenjangan itu dibiarkan? Akan memicu apa sih? Kriminal bukan, Pak? Ya, jadi akan memicu masalah sosial. Orang mengatakan kerusuhan. Jadi orang frustasi. Orang frustasi nggak bisa lagi dinasihati. Karena menganggap bahwa dari tahun ke tahun kami bukan makin kaya, tapi makin miskin. Nah ini bahaya, terjadi revolusi sosial namanya. Itu yang ekstrem harus dihindari.
Tentu sebelum ada revolusi sosial tentu akan ada banyak kejahatan, kriminalitas. Nah, kalau yang tidak bisa diantisipasi atau gagal diantisipasi ya bisa menyebabkan masyarakat marah. Kita sebut sebagai amuk massa atau kerusuhan sosial. Nah, ini yang dihindari. Jadi problem dari negara itu bukan hanya meningkatkan PDB saja, tapi juga untuk meredistribusi pendapatan supaya kesenjangannya bukan makin melebar, tapi makin mengecil. Nah, ini yang menjadi problem baru di negara-negara berkembang tentang redistribusi pendapatan. Oke, itu. Oke, ini mengulangi saja yang tadi ya. Ini penjelasan yang awal tadi. Nah, kemudian di negara-negara nih sekarang ya. Nah, ini juga menunjukkan ketidakmerataan kan. Jadi inti pesannya apa nih? Ya, berarti apa? Problem di negara-negara itu adalah sekarang tentang redistribusi pendapatan. Gitu kan? Ya, jadi isunya bukan lagi meningkatkan PDB, tapi redistribusi pendapatan. Nah, di dalam ilmu ekonomi ini namanya trade-off. Trade-off antara pertumbuhan dan pemerataan. Jadi negara itu nggak dapat semuanya. Ya, negara itu nggak bisa meningkat tajam perekonomiannya melalui ukuran PDB, tapi juga tingkat pemerataannya bagus, itu nggak bisa didapat. Nah, kalau konsentrasinya di pemerataan, maka PDB-nya, pertumbuhan ekonominya berkurang. Pertumbuhan ekonomi yang berkurang itu berarti kan dia tumbuh tapi sedikit. Bukannya menurun ya. Kalau menurun kan, kalau bila angka itu menurun misalnya dari 5 ke 3 itu kan turun. Tapi ini pertumbuhannya memang dibuat sedemikian rupa sehingga pertambahannya menjadi kecil. Deltanya kecil. Misalnya Amerika Serikat itu pertumbuhan ekonominya kan nggak tinggi. Coba cek Amerika Serikat pertumbuhan ekonominya sebelum COVID berapa? Di bawah 4%? Sebelum COVID ya, sebelum 2020 berarti 2018 gitu. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat 2018 katakanlah misalnya di bawah 4%. Coba cek Indonesia 2018. Ekonomi tumbuhnya berapa? Coba Erik cek. Kita ingin lihat. Tiga 3,5% bukan, Pak? Ya, Amerika Serikat berapa? 3,5%. Kalau Indonesia 2018? Bukan, Pak. Yang Indonesia 3,5, Pak. Yang Amerika belum, Pak. 2018. Masa pertumbuhan ekonomi 2018 3%? Coba dicari dulu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai 1 tahun ya. Coba kita cek. 5%, Pak, Indonesia. Indonesia 5%. Oke, 5%. Amerika Serikat yang lain juga tolong bantu juga. Erik cari berapa Amerika Serikat? 3,2 ya Pak, kalau salah Pak. Berapa? 3,2 Pak. Oke, 3,2. Coba. Jadi terlihat di sini head to head kan beda ya. Nah, ini ada alasannya. Jadi dari slide ini kita bisa mendapatkan satu simpulan sementara ya, bahwa di Amerika Serikat itu problemnya tentang redistribusi pendapatan, concernnya di situ.
tercermin dari PDB-nya yang tidak terlalu besar pertumbuhannya, hanya 3%. Lebih, 3% lebih. Sedangkan Indonesia 5% lebih. Berarti nanti bisa kita lihat ya, tentang redistribusi pendapatan, berarti target dari Amerika Serikat adalah tentang pemerataan concernnya. Sedangkan Indonesia masih terbalik. Indonesia masih mengejar pertumbuhan yang tinggi. Kalau perlu di atas 5%, 6-7%. Nah, Indonesia bisa menjadi negara besar dari sudut ekonomi. Itu diperkirakan tahun berapa sih? 2000 berapa? 2045, Pak. Iya, 2045. 2045 itu berarti berapa tahun lagi ya? 20 tahun ya? Ya, katakanlah 20 tahun. 20 tahun itu berarti siapa yang produktif? Berarti orang Indonesia yang umurnya antara 15 sampai 20 tahun hari ini. Hari ini usianya 15 sampai 25 sorry. 18 sampai 25. Kalau gitu. 18 sampai 25 kamu di mana? Erik. Di usia itu enggak? Iya, Pak. Iya, di usia itu. Berarti nanti Anda akan menikmati dengan asumsi ya, 2045 Anda ya generasimu yang menjadi pemain utama nih. Gitu. Ya. Nah, kalau Anda mulai hari ini semakin produktif dari tahun ke tahun sampai tahun 2045 meningkat, maka Indonesia menjadi negara maju di bidang ekonomi, negara besar 2045 dengan syarat, tapi syaratnya pertumbuhan ekonominya 7%. Jadi kalau 5% ya nggak jadi, artinya mundur. COVID kemarin kita bukannya meningkat ya, stagnan, bukan hanya stagnan tapi ya meningkat tapi merosot pertumbuhannya karena ada pandemik ya. Berarti bukan 2045 berarti 2050. Jadi semakin mundur. Jadi sekali lagi Indonesia mengejar pertumbuhan, jadi sangat dimaklumi. Tapi Indonesia akhirnya pemerataannya berkurang kualitasnya. Nah, berbeda dengan Amerika Serikat tadi. Amerika Serikat sekarang mau menuju ke pemerataan, distribusi income. Dia ingin meratakan supaya tidak terlalu jauh gap-nya. Ya, antara yang miskin dengan yang kaya. Jadi semakin kecil gap-nya. Bertemu di tengah gitu. Jadi masyarakat golongan menengahnya semakin banyak, menengah ke atas semakin banyak mereka, dan miskinnya akan berkurang. Itu keinginan mereka. Dengan konsekuensi berarti pertumbuhannya kecil, relatif 3%. Nah ini yang kita bisa dapatkan dari tabel ini. Jadi problemnya di negara maju tentang apa? Pertumbuhan atau pemerataan? Nanda. Pertanyaan ya, Pak. Iya. Jadi problem di negara maju tentang pemerataan. Karena mereka sudah tumbuh dari 15 atau 20 tahun yang lalu. Oke, itu ya. Sampai di sini ada komen sebelum kita lanjutkan. Lanjut ya. Oke, sekarang kita coba lihat tentang ini masih contoh-contoh di Amerika Serikat ya. Nah, sekarang kita coba antara absolut dan relatif tadi. Kita fokus dulu ke absolut dan relatif. Jadi kalau absolut itu kemiskinan absolut ya. Jadi kemiskinan absolut itu
diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk mendapatkan kebutuhan dasar. Jadi ukuran UMP misalnya, upah minimum provinsi, itu mengukur tentang kemiskinan absolut. Jadi mengapa UMP itu digunakan karena dihitung berdasarkan berapa sih kebutuhan orang itu dalam 1 bulan. Kemudian dirupiahkan di Indonesia. Maka ketemulah angkanya. Kalau di DKI misalnya, beda nggak dengan daerah Jawa Timur? Beda ya, beda. Pasti berbeda. Nah, jadi alat ukurnya pasti pakai UMP yang berbeda. Ya, kalau kita menggunakan upah minimum provinsi berarti DKI ada kemungkinan UMP-nya lebih tinggi dibanding misalnya provinsi Jawa Timur. Kalau di DKI misalnya hampir 5 juta misalnya, barangkali di Jawa Timur ya di bawahnya itu. Coba kalau kita cek, Anda cek berarti UMP DKI berapa? Ada yang bisa bantu saya untuk searching UMP DKI? 4.622, 4 juta. Ya. Berapa sih? 4.641. Oke. Kalau yang untuk tahun 2022. Ya, 4.600.000. Kalau Jawa Timur misalnya? Juta juga ya. 4.375.000. Ya, 4.300.000. Jadi lebih tinggi sedikit Provinsi DKI. Jadi 4.600.000. 4.600.000 itu kalau dibagi 30 berapa? 30 hari. ribuan, Pak. 100 ribuan. 150. Oh, 150 ribuan. Ya, jadi di DKI itu 150 ribu. Orang baru hidup layak per hari. Sudah dihitung lah semua tuh ya. Komponen-komponen beras. Yang paling utama kan itu. Termasuk pulsa barangkali. Karena sekarang kan itu jadi kebutuhan utama juga. Ya. Karena anak mau belajar kan sekarang harus menggunakan pulsa. Itu jadi kira-kira itu cara mengukurnya. Kalau mutlak. Ya. Kalau relatif tadi saya sudah gambarkan, jadi dihubungkan dengan misalnya perbandingan. Perbandingan secara relatif dengan kelompok yang lain. Ya. Oke, itu. Kemudian konsep yang kedua tadi kita melihat dari apa tadi ya? Nah ini ya. Jadi means tested transfer system. Nah, di bagian kedua kita membicarakan itu di RPS. Ya. Nah kalau soal itu nanti ada ilustrasi lah ya. Ilustrasi untuk menggambarkan sebetulnya apakah sebuah kebijakan itu mempengaruhi kepada tingkah laku individu. Jadi apakah program kesejahteraan yang dibuat oleh satu negara itu berpengaruh terhadap tingkah laku individu. Jadi konsep itu berawal dari dari menduga yang kita sebut hipotesis. Sebetulnya kalau pemerintah bikin program kesejahteraan, welfare, itu sebetulnya tingkah laku individu bisa berubah nggak ya? Itu kira-kira itu bunyi.
Nah, sekarang kita coba telaah saja. Misalnya katakan tadi 4.600.000 ya. Satu bulan. 4.600.000. Kalau kita pakai standar 4.600.000 berarti kan yang di bawah 4.600.000 berarti kan nggak bisa hidup layak. Iya kan? Misalnya dapatnya 3 juta kan nggak layak. Kalau dia tidak layak kan berarti harus dibikin program bantuan. Betul kan? Ya. Sekarang misalnya orang itu penghasilannya 3.900.000. Berarti kan dia harusnya dapat 700 kan? Betul nggak itu? Secara logik kan gitu ya. Berarti dia dapat bantuan 700 nih. Nah sekarang kalau orang itu dapat bantuan 700.000 sebulan atau lebih, kira-kira berpengaruh nggak terhadap tingkah laku yang bersangkutan? Makin rajin atau tidak? Nah ini yang akhirnya berangkat dari sini maka akan muncul yang disebut moral hazard. Jadi bagian yang kedua tadi ya tentang mean tested welfare itu selalu bersanding dengan moral hazard. Jadi kalau dalam teori selalu disebutkan berbarengan moral hazard dan mean tested welfare. Artinya sebetulnya kalau mau kita maknai itu adalah sebetulnya kalau program pemerintah tentang kesejahteraan itu dibuat, apakah perilaku individu bisa berubah? Kira-kira gitu. Maka kita menduga memang terjadi perilaku perubahan itu. Yang kita sebut sebagai moral hazard. Nah ini jadi problem baru kan ya. Jadi pemerintah mengatasi redistribusi pendapatan lewat program kesejahteraan, tapi ternyata muncul problem baru. Orang misalnya makin tidak produktif, memilih untuk selalu berada di bawah 4.600.000 misalnya, supaya dia mendapatkan bantuan. Kan sebetulnya seharusnya mereka yang mendapatkan bantuan harusnya kan makin bersemangat. Benar nggak? Juher. Orang dibantu itu harusnya makin semangat kan? Harusnya. Harusnya, Pak. Iya. Tapi perilaku orang ternyata berlaku sebaliknya. Betul, Pak. Ya, kondisi ini kita sebut sebagai moral hazard. Nah, coba kira-kira gimana caranya supaya perilakunya ini tidak menimbulkan moral hazard? Kira-kira mau diapain? Coba Anda bayangkan itu, kemudian solusinya apa kira-kira? Apa solusinya? Bisa nggak misalnya bahwa bantuan itu tidak diberikan selamanya misalnya? Jadi Anda mendapatkan bantuan itu nggak bisa dapat selamanya. Paling lama misalnya Anda dapatkan itu 2 tahun misalnya, atau 1 tahun. Ya. Nah sekarang misalnya bantuan pengangguran, coba kita bayangkan ya. Sekarang kita coba bayangkan sedikit saja, supaya menambah khasanah perbendaharaan kita tentang welfare state. Kalau di negara Eropa menggunakan kebijakan bantuan terhadap pengangguran, maka setiap yang menganggur akan diberikan uang. Persoalannya, ada nggak yang menimbulkan moral hazard? Kira-kira itu dulu. Ada nggak? Ada, pasti ada. Nah, kemudian nomor 1 itu. Nomor 2, apa tujuan pemerintah memberikan bantuan uang kepada pengangguran? Sela, kira-kira apa?
Mungkin karena dia pengangguran. Oh, eh, Tujuannya apa kira-kira? Budi, tujuannya apa? Pemerintah kasih uang kepada orang yang menganggur, tujuannya apa? Biar pendapatannya merata Pak, nggak terjadi ketimpangan gitu Pak. Oke, tujuannya apa, Karmelita? Kenapa sih pengangguran dikasih bantuan uang? Untuk kesejahteraan, Pak. Oke, itu sudah sama dengan teman. Ada lagi yang lain? Untuk Eh, kebutuhan dasar, Pak. Kebutuhan dasar. Terus apa lagi? Yang panjang. Jelaskan. untuk memenuhi kebutuhan sampai dia dapat kerja gitu, Pak. Nah, itu baru betul. Ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dia selama dia mencari pekerjaan, kan itu kan. Jadi nggak selamanya gitu. Kalau pada akhirnya selamanya jadi moral hazard. Jadi orang makin malas gitu. Nanti juga dapat bantuan. Nah, ini jadi problem di Jerman. Jerman menghadapi keuangan negaranya ada kendala karena semakin lama orang makin malas gitu. Di sana ya. Begitu dibantu orang makin malas, bukan makin rajin. Akhirnya membebani anggaran pemerintah Jerman. Nah, mereka putar otak lagi sekarang. Gimana caranya? Nah, biasanya mereka membatasi. Oke, program ini hanya akan dapat kepada orang yang sama paling lama gitu. Paling lama 2 tahun atau paling lama 1 tahun. Itu dibatasi. Kalau nggak dibatasi akan menyimpulkan moral hazard. Nah, inilah problem-problem yang muncul ya, yang ada di dalam praktek. Kalau di Indonesia belum ada. Ya, coba kita duga kalau di Indonesia orang nganggur dikasih uang, kira-kira makin tidur atau makin rajin? Ya. Ya, kita membuat dugaan saja ya, ada yang jadi rajin, makin semangat, mumpung dikasih bantuan nih. Berarti kan kita bisa ini ya, bisa cari kerjaan ya gitu. Karena kita dapat makan nih hari ini. Makin semangat, besok pagi akan saya cari gitu. Ada yang begitu pasti. Tapi tentu ada juga, banyak juga yang tidur aja lah, besok juga masih ada uangnya ini. Bulan depan juga dapat lagi gitu ya. Namanya moral hazard. Oke, itu bagian yang keempat ya dari RPS kita tentang itu. Saya akan buat itu lompat-lompat karena di dalam buku PPT-nya yang ada di RPS kita itu selalu mengacu kepada praktek yang ada di Amerika. Yang kita nggak pernah dapat itu. Oke, yang berikutnya adalah cash welfare dan in-kind welfare. Jadi bentuknya bisa pakai uang atau pakai barang. Jadi kalau uang berarti kan mereka dikasih uang bulanan ya. Kalau barang berarti dia bukan uang. Misalnya makanan. Kita ambil contoh saja makanan. Jadi di Jerman misalnya, negaranya memberikan 2 subsidi. Satu kepada mereka yang pengangguran, kasih uang. Ya. Tapi di samping itu dia juga kasih makanan kepada orang-orang yang memang dianggap membutuhkan itu. Tentu saja kalau yang dikasih makanan kan mereka-mereka yang rentan kan ya, benar nggak? Yang dianggap misalnya kalau dia bersaing di dunia kerja yang agak sulit lah gitu, sehingga dia diprioritaskan mendapatkan uang dan juga makanan gitu. Nah sekarang ada studi sebetulnya. Nah ini jadi tugasnya mahasiswa nanti ya. Apakah yang saya sampaikan tentang studi ini ada dalam buku teks atau dalam literatur akademisi, nanti bisa Anda cek, itu tugasnya itu. Ini yang saya katakan gini.
pemerintah pasti mempunyai cost dalam membuat kebijakan. Kalau manfaatnya pasti dirasakan bagi masyarakat yang mendapatkan bantuan, pasti kan? Itu pasti itu. Nah, tapi bagi pemerintah mendapatkan cost. Cost ini diartikan sebagai beban. Ya. Jadi ada benefit, ada cost. Nah, di dalam studi yang paling kecil relatif cost-nya adalah kalau pemerintah membantu melalui cash welfare. Jadi bebannya kecil. Nah, sekarang kita ukur sebagai benefit yang diterima masyarakat. Maka lebih efektif atau manfaat itu akan lebih banyak atau bantuan itu akan lebih bermanfaat apabila dalam bentuk in kind, dalam bentuk barang. Nah, jadi ini ada trade off lagi. Kalau pemerintah punya dua alternatif ya. Kita mau kasih beras atau mau kan gitu. Kita mau kasih beras atau mau kasih uang, gitu, kira-kira gitu. Maka kalau pemerintah mau mudah saja, berarti mau cost bebannya kecil, kasih uang aja, selesai. BLT, udah selesai. Tapi kalau kita lihat efektif manfaatnya, lebih besar mana bagi penerima? Dalam bentuk beras atau dalam bentuk uang? Sela, dalam bentuk barang, beras atau Beras, uang? Pak. Beras, karena nanti kalau pakai dikasih uang, orang nggak beli beras. Bisa jadi dia beli apa? Beli pulsa. Bisa jadi dia beli rokok. Kalau dia yang terima laki-laki, ya gue beli rokok dulu deh. Gitu. Udah lama nih enggak. Atau dia beli barang lain. Padahal sebetulnya pemerintah maksudkan supaya Anda harus membeli barang yang utama. Utama itu yang pokok. Barang pokok itu beras. karena Anda bisa nggak punya beras karena nggak punya pendapatan. Nah, ini studi yang saya sampaikan ini tolong Anda cari. Ini tugasnya. Anda cari dalam literatur, sumber bacaan, apapun. Nah, kalau sudah dapat Anda catat atau Anda copy gitu, supaya itu menjadi referensi kita bersama. Apakah yang saya sampaikan itu betul gitu? Kalau salah ya harus Anda katakan, Pak, nggak gini, Pak. Jadi tolong saya diuji juga nih. Jangan-jangan ilmu saya terbalik gitu ya. Karena dalam literatur nggak gini loh Pak, gitu misalnya. Nggak apa-apa, kalau salah harus diluruskan. Ya. Oke itu ya. Jadi itu pembicaraan kita yang kelima tentang cash welfare dan apa tadi? In kind. Ya. In kind welfare. Oke, sampai di sini ada komen? Saya persilakan. Kita tinggal 2 bagian lagi. Enggak? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan sedikit lagi. Ya, ada juga. Ya ini kalau kita lihat di buku teks ada ya yang disebut dengan paradoks dari ordeal mekanisme, ordeal mekanisme. Jadi ada paradoks dari ordeal mekanisme. Ada problem, yaitu bantuan yang tidak efektif karena tidak tepat pada sasaran.
salah satu penyebabnya adalah orang yang sebetulnya tidak memenuhi syarat, tapi dia mengaku sebagai orang yang berhak menerima. Jadi singkatnya orang ini ngaku miskin, gitu. Bisa ditelusuri nggak? Orang ngaku miskin, ada kan? Mengapa orang itu ngaku miskin, Budi? Apa motivasi orang kok ngaku miskin kamu? Kenapa sih? Mungkin biar dapat bantuan dari pemerintah itu. Betul, karena pemerintah bilang bahwa oke, miskin nanti akan ada alokasi dana dari APBN buat dibantu, gitu. Sehingga orang berebut menjadi miskin. Ya, mereka berburu mendapatkan uang, gitu. Miskin. Nah, sekarang coba kita coba untuk bagaimana cara solusi mengurangi hal-hal seperti ini. Kira-kira apa kuncinya? Apa solusi yang bisa kita sampaikan pada pemerintah kalau memang ternyata kalau diberi uang mereka ngaku miskin, Pak, gitu. Kira-kira apa ya? Ada yang bisa terpikirkan? Oke. Sebetulnya itu jawabannya itulah kenapa alasannya pemerintah bikin in-kind welfare. Bukan dalam bentuk uang. Coba kalau misalnya ada bantuan beras miskin. Raskin kan ada dulu kan? Raskin. Kira-kira orang masih mau nggak nerima raskin kalau dia PNS? Masih mau nggak, Budi? Dia harus daftar, dia harus antri. Gitu. Kalau dikasih ya nggak mau. Kalau dikasih kupon makanan, ada nggak yang mau berani antri? Kalau dia sangat membutuhkan, mau Pak. Tapi kalau tidak butuh seperti udah bekerja jadi PNS, kayaknya nggak mau deh. Iya, jadi nggak mungkin. Gitu. Sedangkan kalau kasih uang, orang tahu kan ditransfer kan. Kalau dikasih uang kan ditransfer dari RT atau RW-nya atau dari lurahnya kan, langsung ke rekeningnya penerima. Jadi nggak berhadapan dengan orang-orang. Tapi kalau dikasih beras kan dia harus ambil berasnya. Paling nggak di kelurahan. Jadi kalau ada petugasnya, loh, Pak Indra ngantri dapat raskin, bukannya udah kerja gitu kan nggak mungkin gitu. Tapi kalau dikasih uang masuk transfer, masuk ke rekening secara otomatis. Nah ini sekali lagi satu alasan bahwa pemerintah tidak hanya punya kebijakan cash welfare, tapi juga harus in-kind welfare. Tapi sekali lagi, kalau pemerintah inginnya cost-nya kecil, ya dia kasih cash welfare, BLT. Atau kalau dia mau kasih BLT supaya populer, gitu kan? Misalnya menjelang pemilu orang kasih BLT kan populer, incumbent ya, menggunakan kebijakan sebagai kebijakan populis. Ya, itu bagus membantu, tapi karena ada kebijakan populisnya orang jadi menganggap pemerintah inginnya mendapatkan popularitas. Nah, itu nanti di problem yang berikutnya kita hindari untuk bicara tentang kebijakan populer. Ya. Nah itu namanya ordeal mechanism. Ordeal mechanism. Oke, nah sekarang kita punya waktu sedikit lagi, sekitar 10 menit. Saya ingin dalam 10 menit ini Anda berkomentar terhadap satu isu yang akan saya sampaikan. Tolong nanti dicatat nih, Erik, siapa yang aktif ya, supaya dapat nilai aktivitas hari ini. Ya. Saya ambil contoh, misalnya saya stop screen dulu. Ya. Saya ambil contoh misalnya ada konsentrasi ya. Saya ambil contoh misalnya tentang pembagian kupon makanan. Ya. Jadi ini in kind. Pemerintah satu negara
ya saya sebut saja Jerman misalnya, mendata penduduknya dan dia sudah dapatkan datanya siapa-siapa saja yang berhak menerima, kemudian melalui mekanisme yang bagus, ya, setiap orang yang dinyatakan berhak dia dapat 1 kupon untuk makan siang. Ya. Ternyata prakteknya adalah di Jerman itu ternyata loket yang ada tidak dibuat banyak. Kemudian pegawai yang mengurusi tentang itu, tentang pembagian jatah makanan juga tidak banyak. Maka akibatnya adalah orang terlihat di jam tertentu itu mengantri. Karena makan siang kan ada jamnya kan. Misalnya antara jam 10 mulainya sampai jam 1 misalnya ada batasnya. Setelah itu ya orang pulang. Jadi antara jam 10 sampai jam 1 dibatasi. Sehingga akhirnya antara jam itu terlihat antrian panjang. Itu di Jerman terjadi itu. Nah, melihat fenomena ini, menurut Anda mengapa pemerintah Jerman membuat kebijakan in-kind itu, tapi membuat antrian panjang? Kenapa sih nggak dibuat loket yang banyak? Bikin ke 10 loket. Kenapa sih nggak ditambah pegawainya supaya bisa membantu lebih cepat? Ambil ke 20 pegawai biar bagi pemerintah Jerman kecil bayar pegawai itu cuma 20 orang misalnya. Pertanyaan saya adalah kenapa dibuat sengaja antrian? Kira-kira apa alasannya? Izin menjawab, Pak. Siap ya Budi. Jadi kalau berdasarkan sumber-sumber yang sudah saya baca, Pak, sebelumnya, terus yang dari penjelasan Bapak tadi, itu kan fokus kita tentang pembagian makanan dalam studi kasus itu dibuat mengantri seperti itu kan, Pak. Nah, itu cara pemerintah Jerman untuk menangani kasus moral hazard gitu, Pak. Jadi, pemerintah Jerman itu ingin kalau program yang dia buat itu lebih tepat sasaran gitu, Pak. Jadi lebih efisien. Di mana kan kalau pembagian makanan dengan mengantri itu kan kurang menarik bagi orang yang tidak terlalu membutuhkannya, Pak. Jadi orang-orang yang sebetulnya tidak membutuhkan, dia mungkin tidak akan mengantri. Tapi orang yang benar-benar butuh makanan, lapar gitu, jadinya dia pasti rela mengantri untuk mendapatkan makanan itu, Pak. Jadi program itu buat si masyarakat, si pemerintah Jerman itu agar programnya itu lebih tepat sasaran itu, Pak. Iya, oke. Ya, itulah mengapa yang terjadi. Jadi kalau kita hanya melihat sepintas, orang mengatakan ini pemerintah Jerman mengeksploitir orang-orang nggak mampu nih gitu ya. Atau kalau di Indonesia misalnya ada antrian itu, ini pemerintah seneng banget sih bikin antrian-antrian panjang gini ya. Jadi nggak manusiawi banget gitu loh. Itu kan komen-komennya masyarakat ya, sering kita dengar gitu ya, benar ya. Tapi secara teori bisa kita jelaskan sebetulnya. Jadi betul seperti yang Budi sampaikan, menghindari katakanlah free rider gitu, orang-orang yang nggak berhak gitu. Sebab kalau tidak dibatasi, si kupon itu bisa didapatkan dengan diminta di satu tempat misalnya. Kemudian orang itu mampu mendapatkan makanan tanpa mengantri, maka bisa dipastikan ya, yaitu banyak orang yang meminta jatah makanan dari pemerintah, padahal sebetulnya mereka bukan kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan. Coba Anda bayangkan misalnya orang di kantong punya uang 200.000. Kemudian dia pikir, gue bisa dapat makanan gratis nih. Bisa aja kalau mau ngantri. Kira-kira mau ngantri? Tentu dia berpikir panjang kan. Ngapain dapat makanan ngantri? Kita punya uang 200.000 ya. Beli makan aja lah 25.000 udah kenyang gitu, tanpa ngantri misalnya.
wah bikin malu aja kita bisa ngantri. Tapi bagi mereka yang hopeless, nggak punya apa-apa, ya memang itulah harapannya, menunggu antrian untuk dapat jatah makan. Nah ini yang terjadi di Jerman. Jadi Jerman menggunakan itu secara sengaja sebetulnya, bukannya untuk mengeksploitir ya, tapi untuk menghindari adanya kelompok-kelompok yang ternyata tidak berhak mendapatkan bantuan. Sebab kenapa? Karena Jerman kesulitan dalam penganggarannya sekarang. Karena begitu banyak orang yang bersedia untuk mengaku miskin sehingga akhirnya menjadi apa? Moral hazard. Orang menjadi malas. Nah ini kira-kira yang menjadi pertimbangan kita ya, dalam mengambil kebijakan publik. Kita sering melihat misalnya di pinggir-pinggir jalan itu orang memberikan bantuan, ya kan? Misalnya ada box besar, misalnya lemari besar, lemari kaca, kemudian siapa saja boleh taruh dan siapa saja boleh ambil. Nah, terkadang barang yang ditaruh itu jumlahnya 20 makanan misalnya pada jam tertentu ya, itu sudah ditungguin, sudah ditungguin oleh orang-orang tertentu gitu. Saya pernah survei. Saya pernah penasaran tentang hal itu. Jadi nggak bisa dicegah. Saya lihat ada angkot, ya. Saya lihat angkot itu turun itu seluruh yang diangkut itu dapat gitu. Kita nggak tahu yang diangkut itu siapa gitu. Apakah kelompoknya saja gitu. Dia ambil semuanya gitu. Padahal cuma ada 2 orang yang ngambil, tapi yang diambil 5 sampai 6 bungkus gitu. Nah ini kan berarti memberikan bantuan tapi belum memikirkan efektif tidaknya bantuan. Bukan berarti salah dalam memberikan bantuan, tapi perlu kita pertimbangkan sekali lagi bagaimana cara untuk mendistribusikannya itu secara adil dan tepat. Nah ini juga harus kita pikirkan gitu. Jadi kita urun rembuk bukan berarti program itu tidak bagus, ya. Tapi barangkali gimana caranya ya, gitu, supaya nanti orang akan mendapatkan bantuan, tapi juga tidak mengambil hak orang lain. Nah itu harus dipertimbangkan gimana caranya. Gitu. Nah dalam hal kebijakan publik seperti ini nih kita harus lihat secara hati-hati melihatnya. Oke, saya kira gitu. Ada pertanyaan? Itu bagian yang saya sampaikan bagian terakhir. Ada 2 lagi sebetulnya, tapi nanti bagian Anda untuk melihat itu ya. Misalnya mengukur tentang sukses program distribusi. Jadi kebijakan publik secara umum itu adalah kebijakan yang harus menjamin keberpihakan bagi sebesar-besarnya manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Jadi kalau mau ambil kebijakan yang manfaatnya sebesar-besarnya, tapi untuk sebanyak-banyaknya orang. Jadi jangan sampai kebijakan kita ya, membuat manfaat sebesar, tapi bagi kelompok kecil orang itu tidak diperkenankan. Ya. Jadi harus mendapatkan harus menyalurkannya itu kepada sebanyak-banyaknya masyarakat. Nah itu kira-kira secara umum alat ukur untuk menilai kebijakan publik. Memang sangat tinggi bobotnya, ya, kualitasnya sangat tinggi itu. Baik, saya kira itu, ya. Jadi tadi ada tugas tuh ya, tugas apa ya? Tadi apa? Tugasnya apa tadi, Budi? Tugas kita tadi apa? Mungkin ini Pak, yang disuruh mencari tentang literatur, apakah benar kalau yang cost terkecil itu jika bantuannya itu berbentuk cash, terus ya, kalau bantuan itu akan dinilai lebih bermanfaat jika berbentuk in kind, Pak. Ya. Itu dicari di literatur seperti jurnal atau buku, Pak.
Iya, itu yang saya lihat itu tugasnya. Kemudian sebagai tugas kelompok juga saya minta nanti ya saya sampaikan di Erik saja ya. Ya, tapi boleh juga lah saya sampaikan sekarang. Saya minta mahasiswa itu membaca buku teksnya gitu. Ya, tapi kalau buku teks itu kan sebenarnya bahasanya masih bahasanya Inggris ya, menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya kira ada pengolah kata yang bisa dengan cepat mentranslate itu menjadi bahasa Indonesia. Saya kira mahasiswa pasti sudah familiar dengan itu. Tapi ada tapinya. Tapi jangan Anda percaya 100% dengan mesin itu ya. Gitu kan? Anda harus baca lagi. Oh, ini nggak enak ini. Wah, ini Anda harus halusin lagi. Ya, itu tugasnya nanti dibuat berkelompok tentang chapternya nanti saya sampaikan ya. Ini tugasnya barangkali 1 minggu ya. Jadi agak panjang lah kalau tugas ini agak panjang 1 minggu. 1 minggu itu saya rasa cukup tuh. Ya. Sekaligus Anda menerjemahkan juga PPT-nya. Anda bisa searching barangkali dapat tuh PPT-nya supaya nanti kita punya pandangan yang sama tentang buku teks itu. Jadi kalau misalnya saya serahkan kepada mekanisme biasa, misalnya ya, pasti nggak ada yang bersedia untuk menjadi relawan, nggak mungkin. Ya kan? Di kelas ini nggak ada yang bersedia jadi relawan untuk membantu semua orang kan, nggak ada kan? Misalnya Erik, udah nanti saya ini buat teman-teman deh Pak, saya kasih gitu, nggak ada. Ya. Tapi kalau misalnya, oke, kalau gitu Anda bagi tugas nih ya, chapter-chapter ini bagian kelompok ini, nanti Erik dan tim misalnya membahas, mentranslate nanti chapter berapa gitu, misalnya chapter 15 atau chapter 13 atau chapter 14 gitu ya. Nah, Erik buat satu dan timnya buat satu, tapi dia dapat semua kan, karena nanti kan milik Anda semua itu. Ya. Jadi Erik dan tim membuatnya satu chapter, tapi berapa yang Erik dapat? Ya hampir seluruh chapter kan. Jadi memberi satu dapatnya 6 atau 7. Nah, itu semua harus dibuat mekanisme. Karena tidak mungkin ada volunteer. Nah, itu kebijakan pemerintah juga begitu. Nggak mungkin ada yang bisa, nggak ada kalau pajak itu. Oke, kalau gitu Anda diminta kesadaran ya untuk membantu orang yang pendapatannya kecil. Ya, dimohon Anda untuk punya kesadaran untuk bantu. Kira-kira efektif nggak? Kayak seperti itu Budi? Nggak efektif pasti. Ya, oleh karena itu pemerintah membuat undang-undang kan, undang-undang perpajakan. Siapa orang yang nggak bayar pajak sesuai ketentuan, berarti melanggar undang-undang. Kalau dia melanggar undang-undang terbukti di pengadilan, ya dia bisa pidana. Berhadapan dengan hukum. Jadi dasarnya kuat. Bukan dengan kesadaran. Sama seperti ini juga kalau ditugaskan berarti kan mandatori. Berarti nanti ada penilaian penugasan. Nanti Anda membuat satu chapter, tapi Anda mendapatkan banyak chapter dari teman-teman karena nanti semua menjadi milik kelas. Gitu. Mudah-mudahan sih Anda dapatkan banyak hal kalau sudah ditranslate. Daripada Anda masing-masing mentranslate, kan jadi pusing. Baik, saya kira itu nanti ya, Erik ya. Diberi penugasan supaya Anda mendapatkan nilai juga dan mendapatkan manfaat karena Anda sharing dengan teman-temannya. Baik, saya kira itu. Ya. Mohon maaf Pak, izin mengonfirmasi. Yang tugas kelompok tadi itu berarti belum ditentukan ya Pak ya untuk chapternya Pak? Belum. Oh ya, siap Pak. Barangkali nanti sore saya sampaikan tugas itu berkelompok supaya nanti dibagi habis berkelompok. Apakah satu kelompok itu bisa 5 atau 6 atau 4 itu nanti bisa kita lihat. Kita diskusikan Erik ya supaya terbagi habis.
Baik, itu saya kira ya. Ada komen lagi? Cukup? Oke. Ya kalau cukup saya kira kita bisa tutup.